budaya sendiri. Oke. Makanya nggak usah heran kalau misalnya Hindu di Bali berbeda dengan Hindu di India. Seperti apa? Banyak. Kayak hari raya di Hindu di Bali, tak ada satupun yang dirayakan di India. Oke. Hari raya Hindu yang ada di India tidak ada satupun dirayakan di Bali. Jangankan Bali dengan India, Bali dengan Tengger, Jawa Timur, Bali dengan Lombok, Bali dengan Lampung, beda. Iya, kayak misalnya Nyepi kan di India nggak ada ya? Nggak ada. Malah dia rame ya, di Wali itu rame. Wali rame. Kenapa di Bali malah sepi? Ya itulah masuknya kulturasi budaya ke dalam ajaran agama seperti itu. Tidak hanya dalam Hindu, di saudara-saudara kita yang Nasrani. Terus apa yang men-trigger bahwa oh iya Islam ini bener nih, gue mau syahadat apa? Melihat Islam itu, bayangkan ya, coba silakan cari agama lain yang beribadah segitu banyaknya sehari. Nggak ada sih. Pakai puasa lagi seminggu. Sebulan. Puasa 1 bulan penuh. Ngapain? Tapi banyak yang ngerjain malahan. Iya, bikin lapar aja. Ngapain? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Channel ini kami buat untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang muslim dan orang-orang non-muslim sehingga kita dapat mempersiapkan diri suatu saat nanti kita menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pemirsa Logic Muslim dan Opsi TV. Ya, hari ini saya masih di studionya Ustadz Dewa Putu Adi. Sekarang juga ada yang punya studionya juga gitu. Kita sambut dengan meriah. Gegap gempita. Di sini banyak potong bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat, brother. Alhamdulillah. Ustaz. Oh, kebiasaan brother mulu. Ustaz, insyaallah. Syukran buat Allah. Kalau Ustaz kan kita saling mendoakan gitu. Insyaallah. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Ustaz, saya mau tanya. Dulu mualafnya bersyahadat tahun berapa? Syahadat 2017. 2017? Iya. Bulan apa nih? Ingat gak? April ya? April ya? April. Nah, sebelumnya apa sih? Sebelumnya apa itu? Sebelumnya Hindu. Oh, Hindu ya? Ya. Jadi memang orang Bali ya? Orang Bali. Nggak ada campurannya. Jadi murni. Murni ya? Sombong ya? Emang ada apa? Bali tuh hebat loh. Kalau saya keluar negeri kita ya nanya sama bule kenal Indonesia enggak. Kenal Bali ya, gitu. Jadi Bali lebih terkenal dibandingkan Indonesia. Tapi Bali tuh bukan beda negara sama Indonesia kan? Masih merah putih. Oh, masih. Alhamdulillah. Kirain hitam putih gitu enggak? Alhamdulillah masih Indonesia. Ada apa ini orang yang kebanyakan orang di Bali beragama Hindu, tahu-tahu pindah ke Arabia gitu. Masya Allah. Apa ini yang men-trigger Ustadz Dewa nih akhirnya sebenarnya berhijrah dari Bali ke Arabia nih? Bukan Arabia ya, Islam aja. Oh iya. Jadi jangan Islamkan. Gitu ya? Ente ada apa sama Arabia nih? Soalnya orang selalu kan mengidentikan kalau Islam jangan ke Arab-Arapan atau segala macam. Sebenarnya Islam ini bukan ke Arab-Arapan. Justru Arab itu berubah setelah ada Islam. Kalau kayak pakai baju gamis, baju Muslim seperti ini. Kalau saya dulu kalau kita kepingin tahu busana Muslim busana Arab, lihat nari perut. Oke. Itu busana itu. Tapi lihat setelah Islam masuk, berubah semuanya. Itu pun yang terjadi di negara kita di Indonesia. Kalau tadi ditanya kenapa dulu pilih Islam? Intinya belajar. Karena kan pertanyaan hati kita ya dulu kan kalau main musik atau bikin karya apa segala macam kan
kayaknya tuh fokus tuh di sana aja. Di studio tuh bisa berhari-hari, bisa berjam-jam. Tapi kalau sudah sendiri, itu ngerasa selalu ada yang kosong. Apa yang kosong ya? Oh, ternyata kekosongan kita, umat manusia itu biasanya tidak kenal Tuhan. Nah, berhubung saya agamanya Hindu waktu itu, ya saya belajar tentang Hindu, belajar tentang kitab-kitab dalam Hindu, kitab Weda itu. Justru disitulah belajar makin yakin tentang Islam. Kurang lebih begitu. Kan kekosongan itu mestinya karena kita kehilangan Tuhan. Padahal Hindu kan punya jutaan Tuhan. Banyak. Iya kan? Nama saya aja Tuhan, dewa. Iya. Cuma aja begitu memang. Tuhan ini kan posisi tertinggi. Yang namanya posisi tertinggi ini kan tidak boleh ada pendampingnya atau yang sama atau sederajat dengan dia. Pasti satu. Nah, disitulah yang betul-betul agama menganggap Tuhan itu satu, memang satu dan satu-satunya hanya Islam. Gitu. Dalam Hindu itu sebetulnya Hindu tidak hanya di Bali tapi di seluruh dunia itu sudah mencampurkan agama itu dengan budaya sendiri. Makanya nggak usah heran kalau misalnya Hindu di Bali berbeda dengan Hindu di India. Seperti apa? Banyak. Kayak hari raya di Hindu di Bali, tak ada satupun yang dirayakan di India. Hari raya Hindu yang ada di India, tidak ada satupun dirayakan di Bali. Jangankan Bali dengan India, Bali dengan Tengger, Jawa Timur, Bali dengan Lombok, Bali dengan Lampung, beda. Iya, kayak misalnya Nyepi kan di India nggak ada ya? Nggak ada. Malah dia rame ya, di Wali itu rame. Wali rame. Kenapa di Bali malah sepi? Ya, itulah masuknya kulturasi budaya ke dalam ajaran agama seperti itu. Tidak hanya dalam Hindu, di saudara-saudara kita yang Nasrani pun begitu. Banyak wilayah kayak misalnya Halloween. Memang ini bukan hari raya Nasrani, bukan. Tapi beberapa negara itu memasukkan itu. Masukkan jadi hari, kemudian juga ya kita kenal dengan Natal segala macam. Banyak ternyata saudara-saudara kita yang Nasrani tidak merayakan Natal. Gitu ya. Karena memang itu bukan budayanya. Dan kita juga di Indonesia ini, kalau kita bicara dengan saudara-saudara kita yang Nasrani itu, contoh mereka beribadah itu kan harusnya hari Sabat. Betul. Sabat Sabtu. Kenapa Minggu? Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa kok jadi hari Minggu mereka beribadah? Dan kulturasi mereka tentu saja dengan kaum pagan sebelumnya. Makanya apa bahasa Inggrisnya hari Minggu? Sunday. Apa itu? Hari matahari. Ya. Kenapa dirubah jadi Sunday hari Minggu? Ya karena itu. Sama di Bali pun seperti itu, di agama-agama lain seperti itu. Berbeda dengan Islam semua sama. Ini kita sebagai informasi ini di Bekasi ya kita ya. Di Bekasi ini planet bumi apa lewat? Enggak, ini kedutaan. Kedutaan. Iya, duta besar. Jadi kalau di Bekasi itu sebagai informasi aja, di Bekasi sholat zuhur itu 4 rakaat. Gitu. Iya, bahasa Arab. Bahasa Arab. Enggak ada bahasa Bekasi. Sama pun begitu. Waktu saya di luar negeri pun sama, enggak ada berubah. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, sama semua. Dengan bahasa Arab. Jadi menurut Ustadz Dewan, coba kita bayangkan ya. Satu kelas itu ada katakanlah 40 murid. Dapat soal sama. Tapi setiap murid jawabnya sesuai keinginan. Bukan hanya keinginan, sesuai pemahaman dia. Yang lulus yang mana? Nggak ada yang lulus. Nah, beda dengan Islam. Islam kita punya soalan, kita punya satu permasalahan atau pertanyaan kepada katakanlah Ustadz. Kita bertanya kepada 10 Ustadz, insya Allah kita akan menemukan satu jawaban yang sama. Mungkin cara menyampaikannya yang berbeda, tapi jawabannya pasti sama. Nah, beda dengan agama lain. Agama lain kita punya satu pertanyaan, tanya kepada seluruh 10 pemuka agamanya, insya Allah mereka akan dapatkan 10 jawaban yang berbeda. Cara pandangnya berbeda, pendekatan dari jawabannya pun berbeda. Saya rasa Islam itu memang sudah diturunkan apa adanya seperti itu. Kalau misalnya dibilang, agama Islam agama paling baru, agama paling kecil lah dibandingkan yang lain. Coba cari satu saja, kalau mereka merasa memang agama tertua atau terlama. Cari satu saja orang di agama mereka yang hafal kitab sucinya 1 lembar saja. Nggak ada. Jangan 1 buku, 1 lembar saja. Nggak ada.
Karena Allah sendiri yang Iya. menjamin ya. Dan bayangkan kalau misalnya semua kitab suci dimusnahkan, Ah. softwarenya apa, aplikasi Ah. dimusnahkan semua. Hanya Islam yang bisa kembali dalam beberapa jam. Bayangkan, bisa jadi. Karena Kenapa? banyak. Kita punya 4 juta penghafal Quran di seluruh dunia. Iya. Bahkan mayoritas mereka itu yang tidak berbahasa Arab. Betul. Kayak Indonesia atau Karena yang berbahasa Arab, orang Islam yang berbangsa Arab ya, itu cuma 20% Iya. di dunia ini. Sedangkan di luar seperti Asia ini banyak sekali dan penghafal Quran banyak. Dari mulai, bayangkan yang paling kecil aja, yang paling kecil setahu saya datanya itu penghafal Quran 4,5 tahun umurnya. Gitu. Iya. Jadi dia ngomong aja belum fasih, dia tapi udah bisa Iya, hafal Quran. dia hafiz Quran termuda, setahu saya data itu. Hafiz Quran termuda umur 4,5 tahun dan luar biasanya apa? Dia buta. Subhanallah. Jadi teman-teman semua yang masih dikasih Allah penglihatan, tidak mau menghafalkan, itu kayaknya udah ya stop Allah. saja jadi malu. Kebetulan kan saya punya guru nih, Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu selalu kasih metode hafalan itu. Kita hafalan itu kelipatan 5, 10, 15, 20. Contoh kalau misalnya orang bertanya, Al-Baqarah ayat ke-6 apa sih? Yang kita ingat 5 dulu. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita ingat 6-nya, ingat 7-nya. Nanti kalau dia nanya Al-Baqarah ayat 11, 12 atau 9-nya, diingat 10-nya dulu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wallahum adzabun alimun bima kanu ya'dzibun. Jadi orang tahu. Sama pun penghitungan angka juga seperti itu. Bahkan saya kadang malu itu di tempat rumah-rumah Quran, rumah-rumah tahfiz itu. Mereka kecil-kecil. Satu hal yang menurut saya luar biasa. Apa itu? Menjadikan kita manusia. Menjadikan kita manusia. Ya. Hanya sebatas itu. Menjadikan kita manusia. Bukan sebagai binatang. Yang kejam, yang sadis. Manusia. Manusia punya adab. Nah ini mulai hilang nih. Di bangsa kita, terutama umat Islam generasi kita. Adab yang muda kepada yang tua. Adab orang tua kepada yang muda, adab kita kepada tetangga, adab istri sama suami, suami sama istri. Masya Allah. Semua ada aturannya. Iya. Zaman Nabi, seorang istri, zaman sahabat waktu itu, seorang istri itu setiap suaminya pulang, sudah melayani semua masakan, apa segala macam disiapkan. Begitu suaminya duduk, apa yang dilakukan istrinya? Mengambil cambuk. Diberikan ke suaminya, wahai suamiku. Jika hari ini aku kurang atau membuatmu tersinggung atau tidak melayanimu dengan baik atau bahkan masakan yang aku buat ini tidak membuatmu enak menikmati masakan ini, cambuk aku. Itu dulu. Sekarang, waduh, Masya Allah. Waduh, kasinan. Masak sendiri. Udah bagus nih, Mas. Ya Allah, Akbar. Ini kan beda. Capek masak ya? Beda, adab-adab seperti itu yang dulu nggak ada. Bahkan dulu kalau sesama sahabat Nabi bertemu kan, Assalamualaikum saudaraku, Masya Allah, apa kabar? Aku ingin butuh bantuanmu. Apa kata sahabat yang satu lagi? Bantuanku? Nyawaku pun kau pinta, aku beri. Bantuan apa? Itu yang disampaikan. Itu saking, ya Allah. Kita tuh jauh ya sekarang yang seperti itu. Bahkan ada salah satu guyon, ada salah satu ustadz ya, teman saya juga, dia selalu guyon gini, ini kalau misalnya umat Islam se-Indonesia dikumpulkan, kemudian katakanlah kita, yuk kita jalan ke Palestina, yuk bantu saudara-saudara kita Palestina, jalan semua umat Islam se-Indonesia jalan semua. Ternyata sampai di Palestina, satu orang ditanya sama warga Palestina, loh akhi, mana umat Islam Indonesia? Wah, habis ya, pada ribut di jalan. Masalah kunut ribut, masalah tahiyatul begini, sebelahnya dilihatin, dipegang sama dia. Apa ini? Jadi perbedaan itu yang selalu jadi pemicu umat Islam kita itu saling bermusuhan. Padahal perbedaan ini kan masih ada dalilnya masing-masing. Masih ada hujahnya masing-masing. Kenapa harus dipertajam, akhirnya memisahkan dan memecah-mecah umat Islam ini? Yang paling saya nggak suka adalah mengkafir-kafirkan orang Muslim. Sampai segitu gitu, sampai segitunya. Ya. Itu yang terjadi sama umat kita. Makanya saya sendiri pun berdakwah, terutama ke generasi muda umat Islam. Yuk
bukan berarti kita ke masjid atau sholat itu nunggu tua. Justru kita ke masjid sampai tua. Betul. Jangan kita bersedekah nunggu kaya, tapi kita bersedekah untuk menjadi kaya. Itu kan semua yang harus kita ajarkan teman-teman. Dan saya selalu bilang sama pemuda-muda atau generasi muda yang ikut kajian-kajian saya selalu bilang, saya selalu ngambil istilah mereka ini gapleh. Apa tuh, Kak? Gaul tapi soleh. Oh, Tetap iya. gaul, jangan sampai soleh. Misalnya dulu nih orang udah hijrah nih, udah soleh, udah luar biasa nih. Saking solehnya dia Kamis di masjid nungguin sholat Jumat gitu kan. Itu saking solehnya. Dia merasa, wah saya sudah soleh. Temennya nunggu, weh bro apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, temennya bilang, lo semenjak hijrah gak asik lo, gak enak. Kenapa gitu loh? Orang biasanya, bro apa kabar? Wah, masya Allah, sehat bro. Wah, kemana kita? Ntar malam kita main futsal ya. Ngumpul di mana kita? Ntar malam kita jam 8 main futsal. Kita ngumpul jam 7 di masjid. Loh, kok di masjid? Isya dulu ya? Isya dulu kita. Nanti habis Isya, baru kita ke lapangan. Enak kayak gitu. Masih bisa gaul, masih bisa berkarya, ngumpul sama teman-teman, masih bisa having fun, tapi juga nggak melupakan agamanya. Nah sekarang umat generasi kita ini, generasi muda ini sudah lupa. Bahkan kalau misalnya ada temennya di sekolah, dia mulai melihara 3 lembar jenggot atau celananya mulai naik-naik dikit ya dari mata kaki, itu pasti yang ngatain teman-teman yang lain Muslim juga ya. Iya, minggir-minggir Ustadz melewat. Ada aja dikatain kayak gitu. Sama kayak kita ada pengajian, sering dengar kabar gitu, wah pengajian ini dibubarkan. Ada orang gereja bubarin? Enggak lah. Ada orang Hindu, orang Buddha bubarin pengajian? Yang ada mereka ketawa, ha. Siapa yang bubarin? Muslim membubarkan Muslim. Yes. What happened? Iya, bahasa Inggrisnya bagus. British ya. Iya, itu yang terjadi sekarang. Kita ini dibenturkan antar umat Islam. Generasi Islam muda kita melihat Islam itu sesuatu yang aneh, dan itu pun sering dipertanyakan sama teman-teman saya. Bang Dewa, nyesel nggak masuk Islam? Islam pada beda-beda, begini segala macam, pada berantem Islam sendiri. Saya bilang, saya malah yakin dengan Islam. Kenapa? Rasulullah SAW sudah menyampaikan sejak dulu. Nanti di akhir zaman, umatku akan terpecah dan terbagi menjadi 73 bagian. Benar, terjadi. Banyak sekarang. Sekte ini, sekte itu, Islam ini, Islam itu. Banyak sekali. Kemudian juga Rasulullah SAW menyampaikan, nanti di akhir zaman, Islam ini akan kembali asing. Iya. Dan ingat, apa yang Rasulullah sampaikan tentang akhir zaman, selalu katanya dimulai dengan ummati. Umatku. Nanti umatku yang jadi pengikut Dajjal. Nanti umatku banyak yang membuat fitnah, nanti umatku banyak yang munafik, yang akhirnya apa? Menghancurkan Islam itu sendiri. Nah ini harus kita jaga. Sebenarnya 73 golongan itu termasuk kecil, karena di agama lain, tetangga-tetangga sebelah itu ada yang sampai 55.000. Masya Allah. Golongannya ya. Luar biasa ya. Saya nggak usah sebut ya. Cari sendiri aja. Ya disebut juga saya nggak tahu. Jadi bom Bali nih. Bom Bali itu kan terjadi dahsyat sekali ya, sampai 2 kali ya, 1 dan 2 gitu. Itu dulu itu bikin kesel nggak sih sama orang Muslim? Sangat. Jadi kalau ada yang punya mengenakan atribut keislaman, itu lewat misalnya daerah wisata kayak Kute atau Nusa Dua atau di Sanur, itu biasanya ada saja yang kalau dulu ya awal-awal itu ada yang sampai dipukuli, sampai diusir, dicopot, segala macam. Ya sangat sedih. Padahal budaya Bali dari dulu selalu bersaudara dengan Islam. Makanya ada istilah namanya Nyame Islam. Nyame itu artinya saudara. Islam itu Islam, saudara Islam. Bahkan di daerah saya di Singaraja itu setiap Ramadan umat Islam dilarang masak. Yang masak siapa? Orang Hindu. Orang Hindu yang menyiapkan makanan sahurnya, berbukanya. Begitupun sebaliknya, kalau ada upacara ibadah agama Hindu yang biasanya gitu ya kayak jaga parkiran, mengatur lalu lintas karena kan ramai segala macam, itu umat Islam. Nah, sebelum memutuskan Islam, kan mengetahui kayaknya ada masalah nih dengan agama dulu nih. Ya. Ustadz Dewa belajar gak ke agama-agama Buddha segala macam? Setelah saya Islam baru tahu. Oh gitu. Soalnya umat Hindu ini kan jujur ya, saya tuh kecil itu nggak ngerti ya Ka'bah itu Nabi itu siapa, Islam itu kayak apa.
Azan tahu karena kan dengar kan, oh itu azan orang Islam, gitu. Udah tahu. Cuman kalau misalnya mendalam tentang agama Islam, ya nggak tahu. Terus belajar Islamnya sama siapa? Ya banyak guru-guru saya, banyak Dr. Terus Zakir apa Naik. yang men-trigger bahwa oh iya Islam ini bener nih, gue mau syahadat apa? Melihat Islam itu, bayangkan ya, coba silakan cari agama lain yang beribadah segitu banyaknya sehari. Nggak ada sih. Pakai puasa lagi seminggu, sebulan. Puasa 1 bulan penuh. Ngapain? Tapi banyak yang ngerjain malahan. Iya, bikin lapar aja. Ngapain? Bikin susah aja. Terus naik haji. Emang murah? Iya. Mahal. Sudah ngomong tuh sama Ustadz Lukman tadi. Emang murah? Mahal. Semua yang dikerjakan waktu itu, saya cuma tahunya itu, oh ternyata umat Islam ini hanya orang-orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah. Sudah. Sholat itu bukan buat saya ya, maaf kalau saya salah. Buat saya, sholat itu bukan hanya sekedar menyembah Allah, tapi bersyukur apa yang sudah Allah berikan ke kita. Nikmat sekecil apapun, sebesar apapun, Allah yang berikan. Coba bayangkan, nikmat paling kecil aja, ngedip mata. Coba semenit 2 menit nggak ngedip, wah menderita sekali. Itu baru nikmat kecil, belum yang besar, bernafas. Nggak ada kita setiap hari bangun pagi gitu, ya Allah berikan aku oksigen hari ini untuk bernafas. Allah kasih. Dan jantung juga berdetak sendiri, nggak kita suruh gitu. Nggak ada remote-nya. Dan semua itu ya hal-hal yang kita syukuri. Termasuk bertemu dengan orang-orang soleh, kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, belajar tentang Islam. Karena saya dulu kehidupan di Bali ini kan di pantai kan, pinggir pantai. Kita sekarang lebih takut CCTV daripada Allah. mau berbuat jahat, mau gimana, wah CCTV. Aduh. Ya lupa kalau Allah bisa lihat semua. Allah nggak ada istirahat, nggak ada tidur, tahu semuanya. Ini yang terjadi sekarang. Udah ada malaikat kiri kanan lagi. Iya, sudah gitu, masyarakat Muslim kita saat ini lebih sering mencari Allah pada saat dia susah. Betul. Lagi senang, lagi gembira, banyak duit, promosi, naik jabatan, punya pangkat. Tapi begitu ada masalah, dia nangis semua. Ya itu nature-nya manusia. Kita semua begitu. Dan untungnya Allah kita nggak baper. Mana aja lo kemarin seneng-seneng nggak nyari gue. Makanya disuruh sholat 5 waktu, Ustaz. Iya. Setidaknya lo ingat dah 5 waktu. Allah ini pencemburu. Iya. Allah ini pencemburu. Kenapa Allah ciptakan qiyamul lail, perintahkan kita sholat subuh? Allah pengen bilang, brother, sister, ketemu gue dulu. Baru ente berangkat sekolah, kerja, mulai hari dengan berdoa dulu. Dan diakhiri dengan berdoa juga di saat Isya. Betul. Masya Allah. Jadi kalau menurut Syekh Ahmad Deedat, Islam satu-satunya agama yang punya sistem. Ya. Dari mulai nutup mata sampai membuka mata sampai nutup lagi, semua diajarkan. Masuk kamar mandi diajarkan, pakai baju diajarkan. Dan sekali lagi, saya selalu menekankan yang hilang pada saat ini generasi muda kita itu adalah adab dan akhlak. Betul Bang. Itu yang kita harus tingkatkan lagi. Ayo kita ajarin dan kita tunjukkan. Makanya saya takut tuh, Ustadz, kalau misalnya mobil saya ditulis tuh ada tulisan la ilaha illallah apa segala macam. Kalau saya atau driver saya melakukan kesalahan di jalan, apa segala macam, apa enggak dia ngelihat saya? Enggak. Ngelihat tulisan itu dia. Aduh. Itu yang saya takutkan. Makanya saya begini aja, pakai sarung ya oke lah karena adem kan. Tapi kalau misalnya saya ini masih manusia, banyak dosa, Islam juga baru 6 tahun. Saya ngelihat kalau saya berbuat salah atau keliru dengan siapapun, dia nggak akan lihat saya, siapa itu dewa, enggak. Oh, dewa itu orang Islam. Apalagi banyak yang manggil Ustadz sekarang. Lah kan saya udah bilang saya masih magang kan belum diangkat permanen kan. Tapi ya Anda bilang ya doakanlah. Doain aja lah. Insyaallah. Ustaz, terima kasih banyak. Syukran barakallah. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita Amin semua. ya Allah. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.